Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada saat pagi hari ini dalam menu sarapan pagi. Menu sarapan pagi hari ini saya beri judul Semua Karena Anugerah Allah. Puji nama Tuhan. Kita mau baca di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 26 dikatakan di bunyi firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jika kita dapat menjalani hari-hari hingga detik ini dan bisa menikmati berkat Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Di ayat 25 katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau bukan Tuhan yang menuntun dan menopang kehidupan kita, pasti kita tidak memiliki kesanggupan untuk menjalani dan melewati hari-hari yang berat ini. Karena itu kita harus berkeyakinan bahwa hari-hari mendatang Tuhan Yesus tetap menyertai dan terus melanjutkan perbuatan baiknya atas kita yang percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik, sebab selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Siapakah anak-anak-Nya? Ia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapa kita di dunia ini, tahu Bapa kita yang di dunia ini saja tidak akan pernah memberi batu kepada anak-anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa berkat yang disediakan Tuhan bagi kita adalah berkat yang selalu baru bagi kita, bukan berkat yang sia-sia, apalagi berkat yang basi. Seperti di ayat yang sudah kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 yang sudah kita baca, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Di situ ada sebuah lagu dikatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Puji nama Tuhan. Lagu yang pernah saya dengar yaitu bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Seperti hari-hari yang kita jalani, kita selalu diberkati dengan berkat-berkat baru, berkat rohani, dengan menu sarapan pagi yang kita dengar setiap pagi, yang selalu baru, sarapan pagi yang selalu berbeda-beda, sehingga tubuh rohani kita semakin kuat untuk kita menjalani sepanjang hari ini yang akan kita jalani. Melalui ayat-ayat firman Tuhan, kita semua dikuatkan karena kita tahu bahwa janji Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita, bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan rahmat-Nya pun tidak ada habis-habisnya. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kepada siapa kita mengucap syukur? Di dalam nama siapa kita mengucap syukur?
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah kita. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah ini bukan sesuatu yang baik-baik saja atau keadaan yang menyenangkan, bahwa segala sesuatu itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan pun kita harus mengucap syukur. Mungkin gampang kalau bersyukur dengan keadaan yang baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan yang tidak baik? Bisakah kita mengucap syukur? Tuhan tetap mengasihi kita, bagaimanapun keadaan kita. Oleh sebab itu patutlah kita mengucap syukur. Sebab pertolongan dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin Bapak kita yang ada di dunia ini pernah dan seringkali mengecewakan anaknya. Tidak demikian dengan Bapa kita yang di surga, yang tidak pernah mengecewakan dan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidup kita, perjalanan hidup kita ke depan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Seperti Mazmur Daud, dia berdoa ketika pada waktu pagi, dia berdoa bahwa di dalam Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Itu doa yang dinaikkan Daud ketika dia bangun pagi, dia berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati orang-orang benar. Tuhan memagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Begitu juga dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa supaya tangan Tuhan memagari hidup kita dengan anugerah-Nya, sehingga kita dapat jalani hari-hari dengan kemurahan Tuhan. Menghadapi keadaan situasi saat ini, di mana kita bisa lari, di mana-mana keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang menggoncangkan, keadaan yang membuat kita resah, tetapi kita bisa lari kepada siapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan perlindungan kepada kita, umat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang kita jalani bersama Yesus, kita pasti mendapatkan kemenangan dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini adalah renungan pada saat pagi hari ini. Biarlah kita percaya bahwa hari-hari yang kita jalani dalam pimpinan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.